Teman-teman, keadilan adalah tujuan diberikannya hukum. Dalam saat teduh edisi 60 ini, Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan 9, kita akan melihat bagaimana keadilan itu menjadi tujuan Allah dalam memberikan hukum-hukumnya kepada umatnya. Di ayat yang pertama dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Godaan saat berkonflik atau ketika seseorang tertimpa masalah, dia berusaha untuk menang dengan segala macam cara. Nah, salah satunya adalah fitnah. Menyebarkan berita bohong demi untuk memenangkan perkara atau menjatuhkan orang lain. Orang yang iri hati, yang terjebak ke dalam sikap like and dislike, atau a priori terhadap orang lain, bisa juga jatuh kepada dosa yang sama, yaitu memfitnah. Orang yang tidak matang jiwanya, emosinya yang masih labil, atau level rohani yang masih belum dewasa, kadang mengalami juga kesulitan ketika dia harus menanggung rasa tersaingi, selalu ingin menjadi nomor yang satu, lalu kemudian memfitnah orang lain dengan menyebarkan berita bohong. Nah, kebohongan bisa dipoles sedemikian rupa, sehingga seolah-olah itu adalah hal yang benar. Karena itu, kebohongan mampu mempengaruhi opini dan juga emosi banyak orang. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, Tuhan tidak dapat dibohongi oleh kebohongan. Tuhan tidak akan terpengaruh pendapatnya walau seluruh isi bumi ini mengira bahwa sebuah kebohongan itu adalah kebenaran. Nah, Tuhan melarang fitnah atau kabar bohong karena yang dirugikan bukan hanya korbannya saja, tetapi juga semua orang yang ikut mendengarnya. James Jordan berkata, rumor secara halus merugikan semua orang yang mendengarnya. Apakah mereka ingin mendengarnya atau tidak? Nah, keadilan menuntut kita untuk berbicara dengan jujur, karena kejujuran adalah karakter Tuhan. Di ayat yang kedua, Tuhan memperingatkan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ya, solidaritas pertemanan atau komunitas, sentimen ras, atau suatu kelompok dapat dimanfaatkan oleh orang yang jahat untuk menjadikan itu sebagai alat untuk mempengaruhi. Emosi dan opini masyarakat bisa dikelabui dengan informasi-informasi sesat untuk mendukung sebuah maksud yang jahat. Nah, karena itu, Tuhan melarang kita untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan jahat. Hukum ini diberikan karena apa yang ada di dalam masyarakat sangat mudah dengan cepat menyebar dan dianggap sebagai sebuah kebenaran atau pembenaran. Kita semua memiliki hukum Tuhan sebagai kebenaran. Karena itu, umat Tuhan tidak boleh ikut-ikutan atas nama solidaritas atau persaudaraan jika itu disalahgunakan untuk mendukung kejahatan. Atas nama keadilan juga, Tuhan melarang kita membenarkan kesalahan orang miskin hanya karena dia miskin. Ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, Tuhan melarang kita untuk memiliki simpati yang salah tempat. Tuhan melarang kita untuk memiliki rasa belas kasihan yang salah tempat. Sehingga kita menutup mata terhadap kebenaran, lalu dengan membabi buta menyalahkan orang yang benar hanya karena dia lebih kaya daripada lawannya. Nah, keadilan itu suci. Keadilan itu memihak kebenaran. Keadilan itu menyatakan salah kepada yang bersalah dan tidak lebih, tidak kurang. Kemudian di ayat yang keempat dan yang kelima, Tuhan mengatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, karena berat bebannya,
maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Yang dimaksud dengan musuh di sini adalah orang yang sedang berperkara dengan kita di pengadilan. Umat Tuhan harus objektif, tidak boleh pendendam, harus tetap fair. Di pengadilan kita boleh bersitegang, tetapi di masyarakat kita harus tetap bersahabat. Karena itu, Tuhan memerintahkan jika lembu atau keledai musuhmu tersesat, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Dan jika keledai musuhmu itu rebah karena keberatan beban, maka tolonglah dia. Tuhan mengizinkan perselisihan yang diakibatkan perbedaan pendapat, tetapi Tuhan tidak mengizinkan permusuhan sesama anak Tuhan. Kalau ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, hukum ditujukan kepada rakyat, maka ayat 6 dan ayat yang ke-9 diperuntukkan bagi para hakim dan para pemimpin. Tuhan berkata, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Tuhan menghendaki supaya para hakim dan para pemimpin selalu bersikap adil. Di dunia yang kejam ini, hukum bisa dibeli. Jika kita punya banyak uang, bahkan kita bisa membeli vonis hakim. Nah, ini adalah realita kehidupan yang sudah dibaca Tuhan, pasti akan terjadi. Tidak hanya di zaman kita saja, tetapi bahkan di zaman dulu, di zaman Israel kuno. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Masyarakat yang lemah harus dilindungi. Sebab jika tidak, maka siapa yang kuat dan yang beruang banyak, maka dialah yang akan menguasai aparat hukum. Sesuatu yang harus kita garis bawahi adalah semua hukum ini menggambarkan karakter Tuhan yang maha adil, yang maha benar, dan yang maha suci. Karena itu, hukum mewakili Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Melalui hukum yang ditegakkan, masyarakat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu tugas gereja tidak cukup hanya berworship dan juga berdoa. Gereja juga perlu menyuarakan keadilan dan kebenaran supaya masyarakat sebuah bangsa mengalami lawatan Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.